Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Koas Kopo Intro. Nah, pada kali ini kita berada di sesi Kocak, Koas bercakap. Oke, sekarang di sini saya tidak bersendirian aja, seperti biasa. Di acara-acara podcast sebelah, kita juga kedatangan tamu spesial. Dia salah satu praktisi kesehatan dan juga cukup berpengaruh di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Penasaran siapa dia? Tarang, Dr. Patrick Siregar. Halo dok. Idris. Salam COVID dok. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat? Idris sehat. Alhamdulillah. Nah, Gimana jadi nih? kita sedikit perkenalan ya. Dr. Patrick ini salah satu dokter spesialis anak yang bekerja di mana dok? Rumah Sakit Umum Haji Medan. Nah, biar seru gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu nih dok, dokter kerja di RSAD Medan udah berapa lama dok? Baru ya, baru sekitar 2 tahun ini. Oh, baru 2 tahun. Iya. Oh iya, maaf nih dok. Maaf. Di rumah sakit Potong. hajinya. Dokter kan spesialis anak nih dok. Iya. Sejak kapan? Udah kurang lebih 8 tahun yang lalu lah saya menamatkan program pendidikan dokter spesialis anak 8 tahun yang lalu. dari Universitas Sumatera Utara. Saya ngapain ya 8 tahun yang lalu? Baru lulus SMA. Baru masuk Aku SMA? masih SD. Enggak. Udah 8 tahun yang lalu ya. Sekitar kurang Sekitar lebih ya 8 tahun yang lalu. Dokter lulusan mana dok? USU. Mm-mm. Universitas Sumatera Utara. Iya, betul. Emang kayaknya kalau Universitas USU ini melahirkan bibit-bibit unggul gitu ya. Amin. Apalagi kan dokter yang cantik gini kan. Ah, Oke, ini kan lagi COVID nih dok. Lagi masa-masa pandemi ini. Dokter selaku spesialis anak dan praktisi lapangan juga kan. Dok, untuk kasus-kasus COVID sendiri yang udah banyak nggak sih dok yang dokter tangani di rumah sakit? Nah, khususnya ya kita berbicara di rumah sakit haji. Memang masih kalau untuk pasien anak sendiri masih belum banyak dibandingkan dengan pasien dewasa. Tapi tapi memang ada sudah dijumpai beberapa pasien yang terkonfirmasi positif COVID. Tapi memang dari segi jumlah belum sebanyak dewasa, khusus di rumah sakit haji selama ini. Emang apa karena COVID itu susah nyerang anak-anak atau gimana sih dok? Kira-kira? Sebenarnya enggak ya, tapi memang jarang seorang anak itu dengan gejala yang berat. Nah, tapi hati-hati, anak itu dia merupakan salah satu, kalau saya baca dari ada sumber yang mengatakan dia super spreader, menyebarkannya itu bahkan cepat, tapi memang jarang dia datang dengan gejala yang sangat berat. Jadi makanya mungkin ya di lingkungan kita jangan-jangan banyak tapi tidak bergejala seperti itu. Jadi tidak dirawat dia di rumah sakit. Sampai ada kategori OTG gitu loh ya? Iya, Orang tanpa gejala. betul. Aduh. Kita harus berhati-hati juga ya? Oh iya dong, makanya. Yang penting kita selalu menerapkan 3M dok ya? Betul. Nah, apalagi hal-hal yang berbau COVID sekarang orang tuh kebanyakan kalau bahasa sekarang tuh insecure. Insecure apa takut ya? Maksudnya kayak kalau ada yang batuk dikit, COVID nih. Batuk dikit, demam. Nah, COVID nih. Mm-mm. Ya gimana perasaan orang yang dikatain gitu dok ya? Pasti mungkin mentalnya kena walaupun yang sudah bercandaan dok ya. Tapi kira-kira sebenarnya ada nggak sih dok kalau kayak penyakit lain gitu yang gejalanya batuk juga, cuma cukup mematikan gitu dok, yang cukup berbahaya selain COVID gitu. Nah, kalau batuk ya banyak ya bisa penyebabnya ya. Tapi kalau yang istilahnya batuknya itu memang istilahnya yang sering terjadi di tempat awam lah, nah, yang udah lama mungkin sudah. salah satunya ini ya, pertusis ya. Oh ya, pertusis. Ya, tahu. Batuk rejan atau batuk 100 hari. Pernah ini enggak, Idris? Pernah dengar enggak kalau dikatakan batuk 100 hari gitu? Mungkin kalau pertusis sudah sering dengar ya. Nah, tapi kalau ya. Sebelum terjun di dunia kedokteran itu selalu bilang obat
maksudnya kayak batuk 100 hari orang cuma nggak tahu kan maksudnya batuk 100 hari itu seperti apa. Mungkin dokter bisa jelasin ke teman-teman semua. Nah, jadi mungkin sekedar info aja, batuk pertusis itu ya, pertusis itu dia kan sebenarnya definisinya infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakterinya apa? Itulah dia Bordetella pertussis. Nah, penyakit ini sebenarnya cukup menular dan cukup berbahaya, bisa mengancam jiwa, mengancam nyawa, khususnya kalau mengenai bayi dan anak. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang kenapa sih disebut batuk 100 hari, ya kan? Mungkin itu berhubungan dengan lamanya penyakitnya ini, karena di pertusis ini ada 3 stadiumnya. Nah, yang pertama itu namanya stadium kataralis, itu bisa berlangsung 1-2 minggu. Tapi di stadium kataralis ini sebenarnya disinilah yang periode sangat menularkan. Nah, gejalanya tapi mirip kayak common cold, batuk, pilek, demam, seperti orang-orang penyakit awam biasa lah. Iya, jadi kadang tidak nyadar kalau sebenarnya itu gejala awal dari pertusis. Itu 1-2 minggu loh. Nah, itu stadium kataralis. Yang kedua itu stadium paroksismal. Dan di sinilah ini 2-4 minggu. Kan lama nih, sampai sebulan loh. Nah, jadi saking lamanya itulah mungkin makanya bilang batuk 100 hari. Di stadium paroksismal ini frekuensi batuknya itu dan durasi batuknya itu makin meningkat. Bisa nanti dia 5-10 kali batuk selama ekspirasi. Nanti habis itu diikuti oleh inspirasi masif yang mendadak dan mengeluarkan bunyi. Nah, makanya sering disebut whooping cough. Jadi kalau ada orang yang di sekitar kalian ya, di sekitar kita dok ya, kalau ada pertusis itu dok. Nah, ya jangan dulu, lihat dulu lah kan dari itu anamnesa. Ada juga pemeriksaan yang lain yang harus dilakukan kan. Nah, sering juga tanpa bunyi whoop itu kita curigai pertusis kalau misalnya muntah. Ada muntah setelah batuk paroksismal itu, walaupun tanpa adanya whoop, itu bisa jadi ke arah sana juga. Nah, nanti setelah itu baru masuklah ke stadium penyembuhan, konvalesen. Konvalesen ini bisa 1-2 minggu juga. Tandanya penyembuhan itu sebenarnya bukan berhentinya batuk. Batuk itu di stadium penyembuhan ini bisa 2-3 minggu lagi baru sembuh, baru hilang. Tandanya di penyembuhan ini itu berhentinya dan muntah tadi, dan serangan paroksismal yang tadi yang berulang batuknya itu makin lama makin menurun. Itu tanda penyembuhan. Tapi kalau batuknya bisa sekitar 2-3 minggu kemudian baru hilang, berangsur dia. Itulah mungkin makanya dikatakan batuk 100 hari atau batuk berjan. Soalnya kan kalau di kalangan masyarakat awam ya dok, mungkin mereka menganggapnya kayak batuk-batuk biasa ya, penyakit biasa lah. Terus sebenarnya ya, seperti yang dokter bilang tadi, justru yang diagnosanya yang cukup berbahaya itu dimulai dengan gejala-gejala yang seperti itu dok ya. Iya. Kayak batuk biasa, gitu. Pilek, common cold. Iya. Jadi buat kalian yang di rumah jangan sekali-kali masuk sebaliknya. Oke? Ya nggak? Waspada. Nah untuk terapi atau pengobatannya sendiri dok ya. Kira-kira kan gejalanya batuk gitu kan dok. Kira-kira batuk untuk orang yang pertusis sama orang batuk yang batuk-batuk biasa lah, kira-kira obatnya sama nggak dok? Sebenarnya kalau pertusis ini kan penyebabnya tadi sudah dijelaskan di awal, infeksi bakteri Bordetella pertussis. Jadi ya pengobatannya ya dengan cara mengobati infeksi Bordetella pertussisnya itu dengan apa? Namanya ini bakteri, dan pengobatan antibiotik itu yang terutama. Biasa kita berikan apa? Erythromycin. Nah, itu sebenarnya lebih efektif kalau diberikan di stadium kataralis tadi, di awal tadi yang mirip common cold itu, karena disitulah periode yang dia menularkan. Nah, cuma kadang ya itu kita nggak nyadar kalau di situ sebenarnya itu udah gejala pertusis kan. Nah, jadi kalau penggunaan obat batuk sebenarnya kayak apa tadi, antitusif ya, atau kan batuknya sangat ini ya kan. Nah, kasih antitusif aja biar ditekan batuknya kan gitu. Sebenarnya kalau sejenis antitusif tidak dianjurkan. Kalau mau digunakan sejenis bronkodilator seperti salbutamol, itu bisa mengurangi obstruksi bronkus,
Ya. Kemudian kan bisa terjadi obstruksi bronkus kan, mengurangi frekuensi batuk juga bisa, dan mengurangi itu tadi hook tadi itu. Jadi kalau sejenis antitusif tidak dianjurkan, lebih baik penggunaan sejenis kayak bronkodilator seperti salbutamol. Gitu. Nah, jadi tahu kan apa yang harus diminum gitu kan. Kita harus tahu dulu apa yang perlu kita obati pertama gitu. Enggak selamanya batuk itu langsung batuknya aja yang diobati. Iya. Kita harus tahu penyebabnya. Gimana cara tahu penyebabnya? Datang ke dokter. Malas. Oke? Nah, selanjutnya ini dok. Aduh. Ini kan untuk vaksin pertusis kan ada kan dok? Ada dong. Vaksin pertusis. Nah, dari yang saya udah baca kemarin sebelum bertemu dokter nih ya, jadi saya riset juga dulu kan. Ada updatean terbaru itu dari IDAI edisi 2020 dok. Ya, betul. Nah, untuk imunisasi di pertusisnya lah, kan kita sekarang bahas tentang pertusisnya. Banyak perubahan nggak dari yang sebelumnya? Sebenarnya di boosternya ya, perbedaannya ya 2017 dengan 2020. Kalau di imunisasi IDAI yang 2020, saya ulangi sedikit ya, jadi pemberian imunisasi pertusis itu kan bersamaan dengan difteri dan tetanus, berarti dia DPT ya, vaksin DPT. Nah, itu diberikan di usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kemudian boosternya 18 bulan, ya kan? Kemudian di 5 sampai 7 tahun. Kalau yang lama itu di 5 tahun, di usia 5 tahun. Jadi yang terbaru 2020 di 5 sampai 7 tahun. Itu biasanya di program BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah, kelas 1. Nah, berikutnya di usia 10 sampai 11 tahun. Itu biasanya di program BIAS kelas 5. Nah, selanjutnya di 18 tahun. Nah, perbedaannya di boosternya itu. Iya. Berarti nggak terlalu jauh banyak beda. Ya. Mungkin kalau saya tahu, tapi kan ini buat info teman-teman semua yang di rumah gitu. Ya dong. Orang tua yang berpikir, anak saya bakal divaksin nggak ya? Soalnya kan banyak juga orang tua yang memilih nggak memvaksin anaknya gitu kan. Iya, dan imunisasi 2020 ini juga baru. Iya, jadi baru. memang sekedar ya untuk info. Untuk kasus pertusis sendiri, dokter Patrick, udah banyak nggak dok pasien yang dokter yang pertusis? Mungkin karena sudah banyak kesadaran masyarakat itu, orang tua meningkat untuk imunisasi, dan vaksin ini juga tersedia gratis di posyandu, atau di puskesmas. Jadi sebenarnya angka kejadian pertusis ini sudah menurun. Jadi sejak saya pastinya kurang tahu, tapi sejak saya sebagai dokter anak ya, tamat sebagai dokter anak, mungkin belum banyak kasus pertusis yang saya jumpai. Nah, tapi ada beberapa. Iya. Nah, itu dia, mungkin karena apalagi kalau di Kota Medan ini mungkin kesadaran masyarakat sudah tentang imunisasi ini sudah meningkat. Jadi memang wajib vaksin. Dokter warga Medan? Warga Medan. Asli ya? Asli. Original ya? Original. Berarti harus bangga jadi orang Medan. Wes, harus. Tapi saya bukan orang Medan. Orang mana? Saya orang Padang. Oh, tapi kita sama-sama Sumatera. Sama-sama Sumatera. Ini kita satu Indonesia. Yes. Indonesia semua harus orang yang meningkat. Ya. Ya, nggak boleh nggak ada. Kalaupun ada ya harus ditingkatkan lagi. Ya. Kecerdasannya. Dokter apa nggak? Saya di 9 nih. Boleh dong. Nah, jadi apa kita tuh? tadi kan ngobrol nih, kayaknya kurang nih. Nah ini jadi Apaan tuh? ini, aduh biasa lah, ada yang nawarin makanan nih dari Reina's Kitchen. Nih enak. Gimana Jadi, tuh? kalau saya pribadi udah koleksi sih di rumah dok. Jadi kan dokter belum rasa nih ya. Belum. Recommended banget. Ini namanya Reina's Kitchen ya, Reina's Kitchen. Nih dicobain dok. Enak kok. Serius. Sebelum kita lanjut ngobrolnya lagi dok. Hah? Jadi enak dok. Enak lah. Reina's Kitchen gitu dok. Kita lanjut ngobrolnya dok ya. Jadi kalau ini berhubung udah 2021 dok, harapan dokter ke depannya lah. Kita kan tadi udah membahas yang berat-berat lah, pertusis, masalah penyakit. Itu orang-orang paling nggak mulai menyadari gimana bahayanya
walaupun hanya dengan gejala batuk, pilek itu nggak boleh disepelekan dok ya? Iya. Harapan dokter tentang kesehatan Indonesia lah khususnya di 2021 gimana dok? Soalnya masa pandemi ini masih berlanjut dok. Ya, berhubung ini masih pandemi, ya kalau harapan saya sebagai seorang dokter anak, diharapkan ya pandemi ini segera berlalu, ya, sehingga nantinya kualitas anak Indonesia, kualitas kesehatan anak Indonesia bisa semakin meningkat. Karena ditakutkan sebenarnya dengan adanya COVID atau pandemi ini, kita jadi abai. Memang nggak semua ya, abai dengan penyakit-penyakit yang lain. Gitu dok. Iya. Jadi seperti program imunisasi, kadang orang tua kan takut nih bawa anaknya untuk ke posyandu atau ke rumah sakit untuk imunisasi. Nah, jadi imunisasinya itu ketinggalan. Nanti takutnya salah satunya ini kayak pertusis, difteri, kemudian apalagi ya, morbili atau campak. Gara-gara kita takut nih kan ke rumah sakit atau di mana, udah nggak imunisasi, ketinggalan imunisasinya. Jadinya penyakit yang selama ini sudah terkendali, istilahnya udah nggak banyak prevalensinya. Jadi nanti ini outbreak dia gitu. Jadi, nah diharapkan pandemi ini sudah segera berlalu, apalagi ini kan sebentar lagi kan ada vaksin, ya, tinggal menunggu ininya tahap akhirnya. Semoga jangan lancar juga vaksinnya dok. Amin. Diharapkan ya bisa segera berlalu, bisa biar kualitas kesehatan anak Indonesia semakin baik, semakin meningkat. Nah, bisa lagi nanti kembali sekolah, jadi tidak ketinggalan. Nggak daring-daring lagi dok ya? Iya. Padahal pengen juga sih daring dok. Kami kos nggak pernah daring dok. Masa? Pernah sih sempat. Tapi kan kami sadar sebagai tenaga medis, kami harus ikut membantu di lapangan. Mantap. Ya kan? Oke, ya, ini dok, makan lagi. Enak. Anggap aja rumah sendiri, enak ya Iya. dok. Dokter mau nambah, segar pula. Ambil. Ntar ini lagi. Gak apa-apa, ambil aja. Ntar habis. Ini anggap aja rezeki dokter. Gak apa-apa, ambil lagi. Soalnya saya masih mau ngobrol, masih ada sekitar sejam lagi nggak apa-apa dok. Aduh. Oh. Habis dong ini ntar. Masih ada lagi. Oh gitu. Ada, dokter mau? Banyak ya Ada, 6. Ini beda lagi nih. Wes. Kalau nggak tutup loh. Nah ini dok, ini kalau orang bilang apa ya? Keripik pangsit. Ada kawan saya bilang keripik bawang, ada juga yang bilang keripik Aceh kalau nggak salah. Kue bawang. Kue bawang, sorry. Kalau di sini kayaknya lebih Nah ini kenal juga kue bawang. dari Rena's Kitchen. Enak nih sumpah, itu dok enak. Kalau dokter mau, keripik spesial. Kita isi dulu tenaga dok, biar ngobrol enak. Nah, ini dijual di Medan kok dok. Oh iya, Ya, gimana ya? aslinya. Kalau saya mau cari di mana? Jadi dokter kalau mau, dokter tarik nih, karena berhubung dokter katanya suka ngomel kan. Dan terus buat teman-teman yang pengen ngerasain, ntar sampai enak, Sabar. mantap. Bagi teman-teman yang pengen order ini di Rena's Kitchen, yang pengen ngerasain gimana nikmat, gimana gurihnya makanan ini, kalian nanti bisa cek link di deskripsi ya. Nanti saya akan taruh di situ. Di sana bukan cuma kue kayak gini kok, banyak macam model-model makanan terkhusus untuk warga Kota Medan. Oke? Kue kering aja nih. Banyak pokoknya macam dok. Nanti dokter bisa cek aja link di deskripsi ya. Oke. Nanti kita japri-japri aja dok. Boleh. Oh ya, tadi nyinggung sedikit tentang gimana harapan dokter. Berarti alangkah baiknya seluruh elemen kita yang ada di Indonesia ini, baik pemerintah, bagian praktisi kesehatan, masyarakat, kita harus bersatu bersama-sama dok ya. Jelas dong. Kita harus taat protokol kesehatan, ya. Biar pandemi cepat Nah. berlalu. Udah hampir setahun kan? Iya bu. Makanya udah setahun sih dok. Iya, makanya hampir setahun, udah. ya. Nah kan nggak mungkin. Kayak dokter bilang tadi, kita terlalu fokus ke COVID, kita mengabaikan penyakit lain. Iya. Justru penyakit lain itu angka kematian bisa jadi meningkat, kan bahaya juga. Iya. Gara-gara ketakutan ke Terlalu fokus ke COVID Iya. ya. Oke. Sebenarnya nggak banyak sih. Itu aja sih dok. Itu aja. Itu udah mau penutupan tadi dok. Iya. Ya. Soalnya kan
Tadi katanya dokter nggak bisa lama-lama juga. Kan banyak pasien. Iya, kan mau ini lagi, Oh mau iya, pesen benar. Renas lagi, Renas Kitchen. Benar. Oke, mungkin itu aja dong ya. Nanti next time kita bisa ngobrol yang lain lagi. Boleh. Japri yang lain lah. Boleh. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja dulu dari kami. Kocak, Koas Bercakap. See you next video. Bye bye. Yo.